Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita. Kita patut mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sore hari ini kita boleh berkumpul kembali dengan keadaan sukacita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan segala ungkapan syukur hati kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya itu mari kita menyerah Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuja. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala hal yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, dan kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan segala pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menaikkan pujian kita. Betapa pujian dan kesungguhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bercara. Inilah segala hati kami Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Di dalam hidup kami, di dalam hidupku ini, tak pernah seperti rancangan terbaik oleh karena sama-sama kita katakan pas
Bapa sentuh hati. Bapa sentuh hati di setiap hati kami Tuhan. Bapa di setiap kami Tuhan. Menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita berkata, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita mau katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menyembah Dia. Hisapkan kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Glory, sembah Dia. Kami menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap ujian kami. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Sebab Kau Allah yang layak dipuja, sebab Kau Allah yang layak disembah. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap hati kami. Kami mau menyerahkan Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan. Kami semua seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
selalu memberi bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Penyampaian Tuhan dengan tema bersyukur itu baik. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat 11. Kalau Anda ada Alkitab, silakan dibuka, baik Alkitab yang manual yaitu buku atau e-book yang digital, atau Alkitab secara HP ya, dari handphone. Kita membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 11. Sebenarnya ini kisah yang tidak asing bagi semua kita, tapi saya akan mengulangnya, membaca bagian ini untuk Anda semua. Yohanes 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kisah dari ayat ini latar belakangnya yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Betapa 5.000 orang yang sedemikian banyak itu 5.000 orang laki-laki diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan dalam situasi seperti itu, 5.000 orang merasa lapar. Mereka ikut Yesus mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Mereka lapar, satu kali mereka lapar. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Saya tidak berani menafsirkan berapa. Ada yang berkata itu 10.000, 20.000 orang dan sebagainya. Yang jelas jumlahnya ribuan. Dan mereka lapar. Ternyata mereka tidak ada persediaan makanan sama sekali. Ketika dicari ke sana kemari, dicari satu persatu siapa yang ada bahan makanan, diketahui seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Tentu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan untuk 5.000 orang. Bersyukur sekali Tuhan Yesus tidak menolak 5 roti dan 2 ikan itu. 5 roti dan 2 ikan itu diterima oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat 11 yang telah kita renungkan, Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Terhadap ikan pun juga dia mengambilnya dan mengucap syukur. Poin utama yaitu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, kemudian mengucap syukur. Saya rasa kalau 5 roti dan 2 ikan itu sekedar dibagikan begitu saja, tidak akan ada artinya, tidak akan pernah cukup, nggak akan pernah mengenyangkan. Tapi Yesus melakukan tindakan, mengucap syukur. Betapa dalam situasi yang serba terbatas, dia mengucap syukur. Mengucap syukur artinya apa? Menyatakan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur itu apa? Menyatakan kebesaran Tuhan di balik masalah yang sedang dihadapi. Mengucap syukur untuk mengakui kebesaran Tuhan di balik masalah yang sedang dialami. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Meskipun masalah yang dihadapi besar, yaitu harus memberi makan ribuan orang. Poin dari firman Tuhan ini adalah dari situasi yang sulit, situasinya sulit, semua serba sedikit, dan keadaan yang membuat sakit. Ketika dibawa dalam pengucapan syukur,
ada pertolongan Tuhan dinyatakan. Hal yang sedikit dan serba terbatas, tapi dihadapkan dengan ucapan syukur, Tuhan akan memperhitungkan. Berkat Tuhan selalu ada di saat tidak terduga. Pertolongan Tuhan selalu terjadi di saat yang tidak kita mengerti. Anda yang dalam kekurangan, secara keuangan, secara ekonomi, mari mengucap syukur. Jangan cuma berhenti jadi orang yang, maaf ya, merasa sebagai korban, merasa kalah, merasa enggak berdaya, merasa ini berat pergumulan saya, merasa tidak menentu yang saya hadapi, tidak tahu harus bagaimana melangkah. Anda yang dalam kekurangan, mari ambil tindakan iman, mengucap syukur. Anda yang dalam kondisi sakit, ambil kesempatan untuk mengucap syukur. Sekalipun Anda saat ini terbaring di ruang perawatan, di rumah sakit, dimanapun, bahkan mungkin di rumah dalam kondisi tidak berdaya, ayo mengucap syukur. Tidak selalu orang yang sakit harus ditengking sakitnya, harus didoakan supaya sembuh. Tidak selalu demikian. Tapi orang yang sakit, kita ajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Anda yang dalam kondisi gagal, terpuruk, hancur, atau dikecewakan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak selalu kita yang dalam kondisi sulit, terpuruk, sakit, atau apapun yang membuat orang kelihatannya tidak berhasil, maka dia adalah korban yang harus dikasihani, korban yang harus ditangisi. Tapi ada saatnya kita bangkit mengucap syukur. Kita datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Setiap pagi sebelum kami beraktivitas, sebelum kami berangkat untuk bekerja, untuk pelayanan dan sebagainya, doa pertama yang saya naikkan adalah saya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sekalipun hari itu kami nggak punya uang untuk makan, sekalipun hari itu nggak ada uang untuk beli bensin, sekalipun kami dihadapkan pada jatuh tempo, harus membayar banyak tagihan, harus menyelesaikan banyak kewajiban, harus menyediakan banyak kebutuhan, tapi kami awali dengan berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tidak selalu kami alami mujizat, tidak selalu kami alami pertolongan langsung. Bisa jadi setelah itu kami masih mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi saya tetap mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Dalam perjalanan berangkat menuju ke tempat kerja, saya selalu memuji Tuhan dan saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita belajar untuk mengucap syukur, menyatakan kebaikan Tuhan, sekalipun kenyataan hidup kita tidak menyenangkan. Mari, sebelum kita melangkah pada segmen berikutnya, sebelum saya akhiri sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saja untuk kita semua, taruh tangan kanan di dada, pejamkan mata Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dan kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, kita katakan lebih keras lagi, dari hati kita yang paling dalam, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi saya, bagi saya. Dan alami damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup Anda. Alami damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidupmu, dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Rasakan damai sejahtera itu. Jangan buru-buru selesai. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi saya. Kalau ada air mata yang keluar, jangan ditahan. Kalau ada air mata yang menetes, jangan diabaikan, biarkan saja sampai itu membuat Anda mengalami kelegaan. Mari kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sementara ini tidak usah berdoa tentang pergumulan kita dulu, tapi kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi saya. Engkau baik bagi saya.
Engkau baik bagi saya. Secara roh saya melihat beberapa orang mengalami damai sejahtera dalam hatinya. Ada yang mulai mengalirkan air mata. Jangan tahan-tahan. Kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekalipun Anda saat-saat mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami situasi yang mendesak, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus tetap baik bagi Anda. Tuhan Yesus tetap baik bagi Anda. Tuhan Yesus tetap baik bagi Anda. Sekalipun situasi yang dihadapi begitu sulit dan menyesak dan sangat tidak menyenangkan, bahkan bagi Anda yang sedang sakit sekalipun, percaya Tuhan Yesus pun baik bagi Anda. Anda yang ditinggalkan, Anda yang merasa Anda ini sedang mengalami patah hati, Tuhan Yesus baik bagi Anda. Tuhan Yesus baik bagi Anda. Anda yang dikecewakan, Tuhan Yesus pun baik bagi Anda. Percaya Tuhan Yesus dalam segala situasi tetap baik. Taruh tangan kanan di dada. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu. Kiranya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu memancar, mengalir atas kami semua Tuhan. Dalam setiap kesesakan yang kami hadapi, dalam setiap kesulitan yang kami alami, dalam setiap hal yang menyesakkan, yang kami semua sampai hari ini mungkin masih belum selesai. Kami mau berkata, Engkau Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang sangat baik. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan hati mereka, lawat setiap mereka, kuatkan, teguhkan, dan kiranya belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu program ini hadir untuk membawa semua kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang tidak terbatas, mengalami anugerah Tuhan yang begitu limpahnya.